Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suroto SBD. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas kembali materi lanjutan kita, yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, yang kali ini kita khusus membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah siswa mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memberikan contoh mobilitas sosial melalui salah satu salurannya. Baiklah Anda sekalian, untuk mencoba membantu memahami tentang saluran-saluran mobilitas sosial ini, Anda saksikan dan simaklah tayangan video ini yang akan mencoba membantu memahami tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, setelah Anda sekalian menyimak tayangan ini, diharapkan Anda sekalian dapat menentukan saluran apa yang digunakan oleh tokoh dalam melakukan mobilitas sosial. Silakan disaksikan tayangan video ini. Dan berikut kami ulas dalam profil Dahlan Iskan. Dahlan Iskan lahir di Magetan 17 Agustus 1951. Suami dari Nafsiyah Sabri ini tak menyelesaikan kuliahnya di IAIN Sunan Ampel, cabang Samarinda, Kalimantan Timur. Dahlan lebih memilih untuk menekuni dunia jurnalistik. Karirnya dimulai sebagai reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada 1975. Di tahun yang sama, ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos. Dan di tahun 1984, Dahlan menjadi CEO Jawa Pos Group. Tahun 2000, Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pancawira Usaha atau PWU yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah Jawa Timur. Dan pada 2009, Dahlan menjabat sebagai Komisaris PT Pangbian Iskan Korporindo atau FIC. Akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi Direktur Utama PLN, menggantikan Fahmi Mokhtar yang saat menjabat PLN sering dikritik karena seringnya mati lampu di Jakarta. Ya, semenjak Dahlan memimpin PLN dalam kurun waktu 6 bulan, Dahlan membuat beberapa gebrakan, salah satunya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di beberapa pulau di Indonesia. Pada 17 Oktober 2011, Dahlan ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, menggantikan Mustafa Abu Bakar yang tengah sakit. Nah, Anda sekalian tadi sudah menyaksikan tayangan video yang menunjukkan bahwasanya seseorang dapat melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal naik seperti dalam contoh tayangan tadi, itu bisa dilakukan dengan menggunakan saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, dalam tayangan video tadi, Anda sekalian sudah bisa menentukan bahwasanya saluran mobilitas yang digunakan oleh tokoh dalam melakukan mobilitas vertikal naik yaitu melalui saluran organisasi ekonomi. Nah, Anda sekalian, untuk penjelasan berikutnya silahkan mendengarkan arahan dan petunjuk dari Bapak tentang penggunaan buku paket IPS berikut ini. Baik Anda sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, itu di buku paket IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 kurikulum 2013 itu di halaman 94 ya. Nah,
1994. Nah, di sini ada di bagian keempat dengan judul saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, saluran-saluran mobilitas sosial itu nanti terdapat beberapa contoh saluran-saluran mobilitas sosial yang akan dijabarkan di dalam buku ini. Yang pertama itu saluran mobilitas sosial melalui bidang pendidikan, ini ya. Dan yang kedua melalui organisasi politik. Yang berikutnya itu melalui organisasi ekonomi. Dan yang berikutnya lagi yang D itu saluran mobilitas sosial selanjutnya adalah organisasi profesi. Nah, itu yang akan kita jabarkan satu persatu dalam video kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan disimak penjabaran berikutnya yang berkaitan dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, melalui pendidikan tinggi bidang kedokteran, seseorang mendapatkan profesi dokter. Nah, profesi dokter tersebut dapat mengangkat status dan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi dari status sosial yang lainnya. Saluran mobilitas sosial yang kedua yaitu organisasi politik. Nah, organisasi politik ini biasanya dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari status sosial yang lebih tinggi di bidang politik biasanya melalui partai politik. Nah, melalui organisasi politik ini dapat mengangkat status sosial seseorang. Contohnya, seseorang yang berjuang melalui partai politik dapat menjadi anggota legislatif seperti anggota DPR, kepala daerah, dan bahkan kepala negara. Seperti Presiden Soekarno melalui Partai Nasional Indonesia atau PNI mendapatkan jabatan presiden. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Partai Demokrat, dan begitu juga presiden lainnya seperti Presiden Bapak Joko Widodo juga menggunakan partai politik untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial yang ketiga yaitu melalui organisasi ekonomi. Nah, biasanya organisasi ekonomi ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, khususnya di lembaga tempat orang tersebut bekerja. Organisasi ekonomi seperti perusahaan atau badan usaha dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengangkat status sosial ekonomi seseorang. Contohnya, seseorang dari karyawan biasa karena keuletan dan kejujurannya dapat menjadi seorang manajer atau bahkan direktur. Saluran mobilitas yang terakhir yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga akan lebih kompak dalam memperjuangkan karirnya menjadi lebih baik. Contohnya organisasi profesi diantaranya adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PERADI, Persatuan Advokat Indonesia, dan organisasi profesi lainnya yang ada di dalam masyarakat. Demikian Anda sekalian, video pembelajaran untuk pertemuan kali ini dengan topik saluran-saluran mobilitas sosial. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahaminya dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan Bapak akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.